mengatasi perubahan iklim. Entire ecosystems are collapsing. I was on school and then I heard about climate change. So here's my wild idea. Don't choose extinction. Pernahkah kamu bertanya, kenapa cuaca akhir-akhir ini terasa berbeda? Hujan deras datang tiba-tiba, kemarau makin panjang, tapi panasnya seperti menyengat tanpa ampun. Bencana datang silih berganti, banjir, kebakaran, kekeringan. Ini bukan sekedar fenomena alam biasa. Ini adalah peringatan dari bumi, dan ini adalah kisah kita. Kita sering mendengar istilah perubahan iklim. Tapi apa sih sebenarnya maksudnya? Perubahan iklim adalah perubahan besar dan jangka panjang dalam pola suhu dan cuaca bumi. Ini bukan cuma soal cuaca jelek, tapi soal sistem iklim yang mulai rusak. Penyebabnya aktivitas manusia. Pembakaran batu bara, minyak bumi, dan gas alam untuk energi industri telah melepaskan miliaran ton gas rumah kaca ke atmosfer. Gas-gas ini membentuk selimut tak kasat mata yang menjebak panas matahari dan membuat suhu bumi terus naik. Inilah yang disebut sebagai pemanasan global, dan efeknya terasa di mana-mana. Perubahan iklim seringkali terasa jauh dari kehidupan kita. Dengan grafik, data, dan laporan ilmiah yang mendominasi diskusi. Namun, di balik angka-angka tersebut, ada kisah nyata manusia yang terkena dampaknya. Seperti seorang petani di desa yang kehilangan panen karena musim kemarau yang lebih panjang dari biasanya. Seorang nelayan di pesisir kehilangan ikan-ikan yang dahulu mudah dia dapatkan. Dan seorang anak yang tidak bisa bersekolah karena rumah dan sekolahnya terendam banjir. Bahkan, kota-kota besar seperti Jakarta, Bangkok, dan New York hidup dalam ketakutan akan naiknya permukaan laut. Ini bukan cerita tentang masa depan, tapi kisah nyata yang sedang terjadi. Ini adalah kisah kita, kisah manusia. Mungkin kita sering bertanya, kita kan cuma orang biasa, apa yang bisa kita lakukan? Tapi justru karena kita semua adalah orang biasa, dampaknya itu jadi luar biasa. Kita adalah Gen Z, generasi yang tumbuh dengan teknologi, informasi, dan koneksi. Tentunya kita akan lebih sadar, lebih peduli, dan lebih vokal dari generasi sebelumnya. Lalu, apakah kita cukup untuk bertindak? Karena mulai dari makanan yang kita konsumsi, barang yang kita beli, hingga transformasi yang kita pakai, semuanya menyisakan jejak karbon. Tapi, di saat yang sama, kita juga memiliki kemampuan untuk memilih. Kemampuan untuk mengubah arah dan menjadi bagian dari solusi. Kabar baiknya, solusi itu ada dan dimulai dari hal-hal kecil. Seperti matikan lampu saat tidak digunakan, kurangi pemakaian plastik, gunakan transportasi publik atau bersepeda, hingga pilihlah produk-produk lokal yang minim jejak karbon. Bagikan informasi soal krisis iklim ini ke teman-temanmu, ajak komunitasmu untuk berdiskusi, berani bersuara ketika ada kebijakan-kebijakan yang merusak lingkungan.
Tapi jangan sampai berhenti di sana karena kita juga bisa mendukung gerakan-gerakan yang lebih besar. Seperti mendorong penggunaan energi terbarukan hingga berpartisipasi dalam program daur ulang. Lalu sebagai mahasiswa di kampus kita bisa mendorong terbentuknya kebijakan ramah lingkungan dan di media sosial kita juga bisa memperkuat narasi bahwa bumi kita layak untuk diperjuangkan. Solusi bukan hanya soal teknologi canggih atau kebijakan besar, tapi solusi juga hadir saat kamu memilih untuk membawa botol minum sendiri, menanam pohon di halaman rumah, atau sekedar bertanya, apa yang sudah kita lakukan hari ini untuk bumi? Kita mungkin gak bisa menghentikan semuanya dalam satu hari, tapi bayangkan jika jutaan anak muda lainnya melangkah bersama. Karena setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini dan dilakukan bersama akan menciptakan sebuah lompatan besar di masa depan. Perubahan iklim bukan hanya tantangan ilmiah, tapi juga tantangan moral. Apakah kita akan diam saat bumi memanas? Apakah kita akan tetap hidup seperti biasa, seolah tak terjadi apa-apa? Dunia sedang menunggu suara kita, dan bukan hanya like atau share. Dunia butuh aksi nyata. Aksi yang berangkat dari empati, dari kesadaran bahwa krisis ini bukan terjadi di tempat lain, tapi di rumah kita, di kota kita, di hidup kita. Kita adalah generasi yang akan mewarisi bumi. Maka kita juga adalah generasi yang harus menjaganya. Krisis iklim bukan hanya tentang cuaca ekstrim. Bukan hanya tentang angka kenaikan suhu. Ini tentang kehidupan, tentang keadilan, tentang masa depan, dan masa depan itu sedang ditulis hari ini. Oleh kita, oleh tindakan-tindakan kecil yang kita pilih atau kita abaikan. Jangan tunggu jadi orang penting untuk melakukan hal penting. Mulailah dari yang kamu bisa hari ini. Karena bumi tak bisa menunggu lebih lama.